إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat utama yang wajib bagi seorang muslim untuk memilikinya adalah rasa syukur atas setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasannya nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan di dunia ini, bahwasannya fasilitas serta kemudahan yang kita rasakan saat ini, itu bukan karena kerja keras kita, itu bukan karena uang kita, itu bukan karena pertolongan dari orang lain sebagai relasi kita, akan tetapi itu semuanya adalah pemberian dari Allah dan wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah," yang artinya dan tidaklah suatu kenikmatan yang ada pada dirimu wahai manusia kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita mensyukuri nikmat yang datang dari Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Dan jikalau kalian wahai manusia betul-betul mensyukuri nikmat-nikmat yang datang dari Allah, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih teringat jelas dalam pikiran kita tentang fenomena kegembiraan yang dirasakan oleh manusia pada bulan ini. Orang-orang begitu ceria untuk menyambut hari kemerdekaan. Orang-orang yang sebelumnya jalanan itu terlihat sepi, pada waktu itu orang-orang menghiasinya dengan berbagai macam bendera. Tidak ada suara tangisan, tidak ada suara tembakan, tidak ada suara ledakan, tidak ada orang-orang yang kita cintai wafat di depan mata kita sebagaimana yang dirasakan oleh saudara kita yang berada di Gaza, Palestina sana. Maka semua hal itu adalah nikmat keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat keamanan ini wajib kita syukuri, karena dengan mensyukurinya dapat memperkuat keimanan kita di dalam hati. Perhatikanlah bersamaku sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahud dunya. Yang artinya, barang siapa dari kalian wahai manusia yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman, baik itu keluarganya, baik itu masyarakat, baik itu lingkungan di sekitarnya, dan dia bangun dalam keadaan sehat walafiat, dan dia juga bangun dalam keadaan memiliki bahan-bahan makanan untuk dia makan pada hari itu, maka sejatinya seakan-akan dunia terkumpul pada dirinya pada hari itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwasannya nikmat aman adalah salah satu bentuk kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita senantiasa menjaga serta merawat kenikmatan aman tersebut. Dan salah satu cara untuk merawat kenikmatan keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menjaga persatuan umat manusia. Pernahkah kita berpikir, di negeri kita ini orang-orang yang berbeda agamanya, orang-orang yang berbeda warna kulitnya, orang-orang yang berbeda bahasa daerahnya, mereka semuanya bisa bersatu karena bendera dan tempat lahir yang sama. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai kaum muslimin, lebih berhak untuk bersatu dan menjaga persatuan di negeri ini, karena sesungguhnya kita memiliki Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim dan sebagai kaum muslimin lebih berhak untuk bersatu dan menjaga persatuan di antara kita, karena kita memiliki kitab yang satu, yaitu Al-Quranul Karim, kitab suci yang mulia. Dan kita sebagai kaum muslimin lebih berhak untuk bersatu dan menjaga persatuan karena kita menghadap di kiblat yang sama, kiblat yang satu, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah di kota Mekkah Al-Mukarramah. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk bersatu di atas tali Allah dan melarang kita untuk tercerai-berai. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian wahai manusia, bersatulah kalian wahai manusia dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah, dan jangan sampai kalian terpecah belah, jangan sampai kalian tercerai-berai. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya menjaga persatuan bukan hanya untuk merawat nikmat keamanan yang kita rasakan saat ini, akan tetapi menjaga persatuan kita di antara umat manusia, khususnya di antara kaum muslimin, adalah kewajiban yang harus kita jalani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasannya sesama orang muslim itu bersaudara, dan menjaga persaudaraan kita sama kaum muslimin adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah bersamaku sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wala taghadabu wala tadabaru wala tajassasu wa kunu ibadallahi ikhwanan, yang artinya, wahai kaum muslimin, janganlah kalian saling iri dengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mencari kesalahan saudaranya sendiri, dan jadilah kalian umat Islam yang bersaudara. Dilanjutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimu wa la yakhdhulu, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, yang artinya sesungguhnya seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak akan menzolimi saudaranya, dia tidak akan menghinakan saudaranya,
Dan Rasulullah SAW menunjuk dada beliau sebanyak 3 kali. Karena ketakwaan itu ada di sini. Karena ketakwaan itu ada di sini. Karena ketakwaan itu ada di dada kita, ada di hati-hati kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil-dalil di atas, dari Al-Qur'an maupun sunnah yang telah kita simak bersama, menunjukkan bahwasannya menjaga persatuan bukan hanya untuk menjaga nikmat keamanan, melainkan menjaga persatuan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjaga persatuan, khususnya persatuan di antara kaum muslimin, adalah bentuk ketakwaan yang harus kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa bahkan sampai akhir ayat kita semua. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin qad bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsih fa inna Allah ta'ala qad qala fi kitabihil karim Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilmi wal rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaikum.